Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Emilia Nilira, NIM 18046011. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah UNP. Yang terhormat kepada Bapak Ahmal selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Sejarah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari metode dan metodologi. Yang pertama, pengertian dari metode. Menurut ahli, Sugiono menjelaskan bahwa metode penelitian ialah cara ilmiah yang untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi juga bisa kita simpulkan bahwa metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja sistematis untuk memahami subjek dan objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya. Metodologi. Pengertian metodologi menurut ahli Brunstendorf menjelaskan bahwa metodologi merupakan sebuah desain penelitian yang terdiri dari setting, tata cara, sampel, pembatasan, kumpulan data yang hendak dianalisis dalam sebuah kajian. Singkatnya, metodologi merupakan ilmu tentang metode-metode dalam penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara metode dan metodologi. Berdasarkan epistemologi, metode atau metode itu berarti metode atau cara. Sedangkan metodologi itu berasal dari dua suku kata, yang pertama yaitu metode dan logos, yang artinya ilmu tentang metode. Kalau dilihat dari segi pengertiannya, bahwa metode adalah prosedur teknik atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, proposisi, sampel, hipotesis dari teori termasuk metode itu sendiri. Sifatnya, berdasarkan sifatnya, metode ini bersifat khusus, di mana metode ini lebih berkaitan tentang teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Sedangkan metodologi ini bersifat umum, yaitu sistem panduan untuk memecahkan persoalan dan spesifiknya dalam bentuk tugas, metode atau teknik dan alat dalam penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait keterlambatannya. Selanjutnya itu terkait teknik pemilihan topik dalam penelitian sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, dalam pemilihan topik harus didasarkan pada pendekatan emosional dan pendekatan intelektual, di mana pendekatan emosional ini bahwa terdapat kesalahan dalam penyajian slide. Bahwa dalam pendekatan emosional dan juga pendekatan intelektual kita harus bisa memahami kedua hal tersebut, di mana pendekatan emosional merupakan bahwa pemilihan topik yang harus kita teliti itu harus hal yang kita senangi, hal yang memang kita inginkan dalam sebuah penelitian sejarah. Kalau pendekatan intelektual, di mana kita harus bisa menguasai topik yang akan kita teliti. Jika memang belum, kita bisa mencarinya melalui referensi terkait topik yang akan kita teliti. Selanjutnya itu adapun kriteria dalam pemilihan topik tersebut. Yang pertama yaitu memiliki nilai, di mana sepertinya yang kita ketahui bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu harus memiliki nilai-nilai yang bisa diambil pembelajarannya dari penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, belum pernah diteliti. Penelitian yang hendak kita lakukan seharusnya memang penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang sebelumnya. Tapi kita bisa menjadikan penelitian lain sebagai patokan dari penelitian kita. Selanjutnya, kepraktisan dan keberadaan, di mana ruang lingkup dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber yang bersangkutan dengan penelitian kita
manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adanya kesatuan tema bahwa penelitian yang kita lakukan harusnya titik tolaknya menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan tujuan yang akan kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Bahwa penelitian sejarah objek kajiannya yaitu terkait masa lalu atau peristiwa pada masa lampau. Sedangkan penelitian ilmu lain objek kaitannya meneliti tentang masa sekarang, yaitu tentang makhluk hidup, lingkungan dan komponennya seperti sains. Selanjutnya kita akan membahas terkait rancangan penelitian sejarah, di mana yang pertama kita akan membahas terkait latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah ini mengenai masalah yang kita angkat di dalam bahwa latar belakang masalah ini berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti dalam penelitiannya, di mana tentang kondisi ideal dari penelitian yang akan kita lakukan, bagaimana seharusnya bisa berjalan dengan baik, dan berisi tentang fakta dan terdapatnya pendapat ahli yang akan kita bahas dalam bagian latar belakang masalah. Dan pada bagian akhir dari latar belakang masalah ini nantinya kita akan mengkaitkan tentang sarana alternatif untuk menyelesaikan masalah yang akan kita jadikan pokok pembahasan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini dapat ditandai dengan adanya kalimat tanda tanya, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian ini akan kita lakukan, dan apa saja sebenarnya ingin dilakukan dari kajian dari peneliti tersebut. Selanjutnya yaitu terkait tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin kita peroleh dari penelitian yang akan kita lakukan, di mana dibuat secara singkat dan spesifik untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah kita jabarkan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang akan kita bahas dalam penelitian kita. Kemudian teori tersebut kita bandingkan antara teori satu dengan teori lainnya. Selanjutnya juga kita akan mengkritisi tentang teori yang terdapat dalam penelitian yang akan kita laksanakan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekhilafan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.